Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Al-Falah Pondok Ungu Permai Babelan Bekasi. Pemirsa yang dirahmati Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di mana di kesempatan kali ini kita akan kembali mengangkat tema yang berkaitan dengan kesabaran. Kita tahu bahwa beberapa saat yang lalu Allah telah menguji kita, khususnya bagi saudara-saudara kita yang berada di Lombok. Belum juga pulih dalam merecovery kehidupan mereka, Allah kembali menguji dengan menghadirkan bencana yang ada di Palu yang tentu saja menewaskan ratusan korban yang ada di sana. Tentu saja ini bukan cara Allah untuk menyakiti kita, tetapi yang jelas di setiap kesempatan, di setiap peristiwa dalam bab kehidupan semua ada maknanya. Salah satu sudut yang harus kita pahami yaitu tentang kesabaran. Bagaimanakah kita mampu menghadirkan kesabaran dalam kondisi apapun yang diberikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kiai Jujun akan menjawabnya. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, Damai Indonesia hari ini agak istimewa karena diselingi dengan breaking news. Dan inilah hebatnya TV One, memang beda. Ya. Tapi kita harus banyak bertafakur dengan kejadian yang dilihat tadi. Kata Allah, akan aku berikan ujian berupa perkara yang kecil, bisyai'in dalam Al-Quran. Apa yang akan diujikan pada kita? Apa yang akan diberikan pada kita? Al-khawf, ketakutan. Takut suami kawin lagi. Bisa jadi itu diantaranya. Takut dengan apa? Dengan A, B, C, D. Walju', kelaparan. Karena kekeringan, karena panen gagal, karena ekonomi yang susah, karena dolar naik. Wa naqsim minal amwal, dikurangi hartanya karena bencana. Coba lihat tadi, rumahnya hancur, jalannya bejat, gitu kan, sampai bau, sampai hancur belebur. Kemudian apalagi pada rubuh semuanya dan kehilangan nyawa, wal anfusi, meninggal. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Orang sabar itu apabila ditimpa musibah, kecil, besar, gede, segede apapun, dia tetap kembalikan pada Allah. Sesungguhnya ini dari Allah dan ini akan kembali pada Allah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang kesabaran. Dan seperti kita ketahui bahwa siapapun yang berada di dunia ini sejak kecil, sejak kita lahir, ujian pasti pernah kita alami. Tetapi yang jelas ketika kita dihadirkan ujian berupa kehilangan ketakutan, Allah pun akan menggantikan sebuah hadiah yang sangat besar yang tidak akan diberikan di dunia ini, tetapi diberikan kelak nanti di surga. Itulah yang akan dibahas oleh guru kita, bagaimanakah kita memahami musibah adalah bentuk daripada kasih sayang Allah. Kiai Haris, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu peristiwa yang pernah terjadi dan itu menjadi jawaban bagi orang yang sabar. Seorang wanita yang dikabarkan ketika dia masih hidup, itulah wanita penghuni sorga. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di hadapan saya ini semuanya ahli sorga, amin. Orangnya masih hidup, masih beraktivitas, tapi di kalangan para sahabat, bahkan Ibnu Abbas mengatakan kalau kau pengen tahu penduduk sorga itu wanita itu. Apa sih masalahnya wanita ini? Dia pernah datang kepada Rasulullah dan dia mengadu, ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakasyaf. Rasul, aku terkena penyakit epilepsi dan kalau sedang blooding auratku aku tidak terlihat terbuka. Ibu tahu penyakit ayan?
Kasihan orang kalau sedang sakit itu auratnya terbuka, dia nggak tahu. Fad'ullaha ta'ala li, tolong doakan kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepada saya. Biasanya Rasul kalau diminta oleh sahabatnya itu langsung dijawabnya. Tetapi wanita ini diberi pilihan. In syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau kau mau, biarkan saja penyakitmu, gak usah diobatin, gak usah minta sembuh. Walakil jannah, kau pantas masuk sorga. Jadi sabar, balasannya sorga. Syaratnya apa? Ridho dengan pemberiannya Allah. Gak usah diobatin, tidak usah ya mencari terapi ini dan itu. Walakil jannah, dan kau pantas masuk sorga. Yang kedua, Rasul memberikan opsi wa in syi'ti fad'ullaha ayyuafiyaki. Kalau kau tidak mau, aku doakan sekarang juga kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Dua tuh pilihannya. Satu, biarkan saja penyakit itu dalam tubuh, tidak usah diobatin. Yang satu, Nabi mengatakan kalau kau mau, aku doakan sekarang juga agar kau diberikan kesembuhan. Kalau ibu yang menghadap ke Rasulullah, ibu nomor satu apa nomor dua? Bapak pilihnya nomor satu apa nomor dua? Jangan-jangan Rasul tidak tahu bahwa wanita kalau punya penyakit epilepsi yang dikatakan itu kutukan dewa, berarti dia menjadi perawan tua. Tidak ada orang yang melamarnya. Jangan-jangan Rasul tidak tahu bahwa penyakit epilepsi itu ketika tersumbat pembuluh darah, oksigen tidak dikirim kepada motorik belakang, itu sangat menyakitkan. Jangan-jangan Rasul tidak tahu. Tahu. Nabi tahu persis betapa malunya orang yang punya epilepsi, betapa dia tidak akan digandrungi dan dilamar oleh siapapun. Nabi tahu bahwa itu penyakit yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kau ridho, in syi'ti sobarti walakil jannah, kalau kau mau, kau pantas masuk surga. Wanita ini mengatakan, sobartu ya Rasulullah, aku pilih menjadi orang yang sabar. Dia ridho penyakitnya pada tubuhnya dan dia tidak berobat. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, wanita ini berlirih ngomong kepada Rasul, mengatakan gini, walakin ya Rasulullah fad'ullaha alla atakashaf, tapi ya Rasul tolong doakan kepada Allah agar kalau aku sedang kumat, agar auratku tidak terbuka. Penyakit tidak menjadi besar, tapi aurat yang menjadi perhatiannya. Ihtazal aras, goncang aras Allah dengan keluhan seorang wanita yang memikirkan agamanya ketimbang musibah yang diberikan. Malaikat turun, disuruh oleh Allah malaikat Jibril membisikkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada wanita ini, aku sudah perintahkan seluruh angin kalau sedang kumat untuk menahan bajunya sehingga tidak tersingkap. Kalau ibu yang menghadap Nabi, pilihannya nomor satu apa nomor dua? Udah ada bocorannya. Jadi orang yang sabar itu akan mendapatkan sorga. Kenapa dia mesti mendapatkan sorga? Karena sabar itu ya sesuatu yang berat. Ada dua yang berat, dan itu kalau dilakukan pahalanya luar biasa. Di dalam Al-Quran dikatakan, walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya orang yang sabar, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, dua hal ini, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian ini adalah perbuatan yang besar. Besar pekerjaannya, tapi besar juga balasannya. Alladzina idza
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan ya Allah, berikan kebaikan-kebaikan sebagai pengganti musibah yang memberikan kepada kawan kami yang ada di Donggala. Jadikan mereka bertambah iman dan kekuatan ya Allah. Jadikan mereka manusia bertakwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.